ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita ya. Eh, Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran yang akan kita dari hari ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Taib, sampai halaman berapa kemarin kita Ummahat belajarnya? Sampai halaman 21 ini yang sudah Eh, Ustazah buku. Oh ya, 21 ya. Ini udah dijelaskan belum? Sudah ya rasanya ya. Sudah Ustazah. Tamarinnya sudah. Latihan-latihannya sudah yang pertama, tamarin yang pertama. Ajib anil Kemarinnya asilati. belum Ustazah. Baru yang bagian ba yang atas. Bagian A. A dan ba sudah. Yang Aina Muhammadun itu sudah Ustazah. Sampai hiya alas sarir sudah. Terus tinggal tamarinnya belum. Tamarin pertama. Oh, yang ini, yang Ainal Kitab ini ya. Naam, sampai situ sudah. Oh iya. Nah, kemarin kita kalau nggak salah itu kita belajar tentang isim domir ya. Isim apa nama kata ganti ya. Tadi kata ganti, kita merja sebentar. Kata ganti itu ada dua ya, ada dohir, ada domir. Kalau domir itu yang huwahumahum, ada 14 ya. Nah, kalau domir itu nama orang. Atau misalnya isim. Isim. Kata ganti ya. Nah, domir, dua, zohir. Ini ya, kalau domir itu ya, apa? Coba, apa aja yang termasuk domir? Wah, sampai 14 itu ya. Humahum, Iya. Wah, huma, hum. Kemudian hia, Iya, humahunna. huma. Bentar. Hia, huma, hunna. Kemudian ada apa lagi? Anta, antu, ma. Anta, antum. Antum. Anta, antuma, antum. Kemudian saya apa lagi? antum, anti, antum, Anti, antuma, antunna. tuna, Anti, antuma, antun. Anti yang antuna, terus ana, anu, ya. Nah, ini adalah yang disebut ya, ini disebut isim domir. Nah, kalau dohir itu contohnya Muhammadun.
nama orang. Terus kemudian Zaidun. Terus kemudian Aisyah tuh. Kan? Aisyah tuh. Baghairu dzalik dan selainnya. Terus kemudian ada lagi itu misalnya al-waladu, al-falahu, al-mudarisu, kemudian at-talibu. Nah, itu juga semuanya termasuk isim dhamir. Nah, kemarin kita sampai ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke tamarin. Oh iya, kemarin juga kita belajar tentang huruf jar, ya. Huruf jar di sini nanti kita berjumpa dengan fi dan ala. Kalau fi itu menunjukkan tempat ya, di dalam, di. Kemudian kalau ala itu apa namanya? Menunjukkan sesuatu yang ada eh, apa atas ya, di atas. Atas. Coba yang masih ingat maknanya dari kata ala? Ada yang Atas. masih iya, mm-mm. Iya itu ahsan. Nah, sekarang kita latihan ya, Uma ya. Kita latihan ke berikutnya. Di tamarin yang pertama. Silakan yang pertama. Ini Hana hapus dulu. Ayo, nomor 1 silakan. Siapa Yang ma, Umaya? yang mau saja. Yang ma, Iya, yang mana Ustazah? 1. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tamarin yang pertama. Yang ini. An Ainal kitabu. Ya, ainal kitabu. Ainal kitabu. Ainal. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Mm-mm. Di mana? Terus nggak ada gambarnya, nggak ada apanya ya Ustaz? Ada. Ini jawabannya yang kemarin kita bahas, ya. ini Kemarin kalau nggak salah saya nyimak ya. Iya. Nah, lagi Nyimak, tapi bijak. udah lupa ya kayaknya. Iya. Ya, kemarin kita di B itu kita membahas ini ya, ada nih ya. Di atas itu kan ada gambar kayak dapur. Nah, itu kan ada kayak eh paragraf ya. Aina Muhammadun wa fil ghurfati wa aina Yasirun wa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbahi. Ainal kitabu wa alal maktabi. Ya kan? Ketemu ya? Mm-mm. Ada. Ya, jawabannya yang mana? Wa halal. Apa nih? Mm-mm. Wa halal mak mak kitabi. Gimana? Ainal kitabi huwa ala Wa wa ala. Ada. Wa huwa ala. huwa Wa ala. ala. Mm-mm. Al mak al ini ada al kitabi gitu. Wal ala al Hmm?
Artinya Al-Makitab. apa? Ainal kitabi artinya apa ya? Afwan Ustazah, yang B itu kemarin karena udah buru-buru nggak begitu dijelasin Ustazah. Nggak Jadi paham Caca. iya, B itu belum dijelasin Ustazah. Sudah dijelaskan Umi. Tapi dijelaskan singkat karena Ustazahnya buru-buru. Hanya di huruf jar itu yang tadi aina anu apa itu tuh udah karena kita udah mau habis waktu Ini belum diartikan pun belum. Yang lainnya belum anartikan? Belum karena kita udah buru-buru di ujung waktu udah. Yang C, yang B, yang A juga. Kemarin siapa yang hadir semuanya? Uma. Anak hadir. Umi Yang Vita hadir, yang menyimak, yang hadir dan menyimak dan belajar. Cuma tidak mendengarkan ya. Ayo, coba Yang Nia. Endro kemarin udah sampai mana yang? Coba yang. sampai yang apa namanya? Yang I, yang Darus Robi, yang B. Tapi itu Coba. baru sebagian belum, Bang, Oh, belum. sebagian ya. Baik. Ya, Karena Darus Robi di ujung. yang B. Mbak, Ah ya, coba Ber- Nia dijelaskan. Nah, Ustazah. Anda jelasan dari mana, Ustazah? Aina Muhammadun itu kemarin Aina kita membahas. Muhammadun. Ya, Aina di sini, Aina di sini termasuk kemarin apa? Isim istifham. Pertanyaan istifham. Kata tanya. Ya, isim istifham atau kata tanya ya. Terus kemarin kita juga belajar tentang isim ya, isim kata ganti. Kata ganti dibagi dua, domir dan dohir. Ya, Dohir. Muhammadun Ya. itu termasuk isim? Dohir. Isim dohir. Nah, itu udah. Iya, isim dohir. Nampak ya, bukan domir. Ya, terus kemudian Iya, karena wa ada fil namanya. ghurfati. Wa fil ghurfati, wa di sini termasuk isim? Isim domir. Isim domir ya, isim domir. Kata ganti menunjukkan kemana? Merujuk kemana, Uma? Ke Kata Muhammad. ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga menunjukkan Menuju ke Muhammad. menuju ke Muhammad ya, ahsan. Wa fil ghurfati artinya? Dia di dalam kamar. Gurfati kemarin kamar. Iya, dia ada di dalam kamar. Jadi Muhammad ada di dalam kamar. Terus kemudian yang kedua ini sama. Wa aina yasir, aina ini isim istifham. Istifham, isim pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan tempat ya. Sampai sini kemarin udah belum? Sudah. Belum. Hanya dibaca aja Ustazah. Karena udah buru-buru habis waktu. Kemarin Isim Ustazah ada tamu soalnya banyak bel kemarin. Oh, ya sudah. Ana ulang lagi ya. Silakan disimak baik-baik ya. Ana ulang Ustazah. lagi. Silakan disimak baik-baik. Ya. Jangan lupa dicatat ya sahabat semua ya. Jadi biar Iya. ininya banyak coretan ya. Jadi nggak ini nggak. Ya, Umi. Ya, kita lanjutkan ke bagian yang B ya. Di sini kita belajar tentang kata tanya aina. Aina ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, di sini pertanyaannya dia menanyakan keadaan si Muhammad ini. Nah, Muhammad ini termasuk isim alam atau kata ganti, tapi dia berupa dohir ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Dalam kamar. Di sini yang perlu kita garis bawahin ada kata fi. Fi adalah huruf jar. Huruf jar jika dalam isim ya, jika ada isim yang di depannya itu didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut dia majrur dengan kasroh. Majrur itu istilah ya.
istilah yang digunakan untuk isim yang di depannya didahului oleh huruf jar. Nah, itu namanya al-ghurfah, di sini namanya isim majrur. Kalau fi namanya huruf jar. Kemudian berikutnya, wa aina yasir, dan di mana yasir? Yasirun Muhammadun. Ini adalah isim sorif atau munsorif, isim yang bertanwin. Jadi dia di sini adalah domah tain, bukan domah saja. Dan di mana yasir? Huwa fil hammami. Dia ada di hammam, toilet. Wah, Kemudian di sini ada kata ganti domir ya. Ini ada domir. Domir huwa. Huwa kembalinya kemana? Kembalinya ke Yasir. Di sini juga demikian. Huwa kembalinya kemana? Kembalinya ke Muhammad. Berikutnya lagi. Wa aina aminatu. Kita perhatikan di sini katanya yang ditanyakan adalah Aminah. Aminah di sini nama untuk perempuan dan dia diakhiri tak marbutoh. Oleh karenanya dia tidak boleh ditanwin. Kenapa nggak boleh? Ini sudah merupakan kaidah bahasa Arab, ya. Itu jawabannya kenapa nggak boleh ditanwin, karena ini termasuk kaidah bahasa Arab. Nama orang, yakni untuk perempuan yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia tidak boleh bertanwin. Tidak boleh ditanwinkan. Jadi cuman Aminatu. Bukan Aminatun, tapi Aminatu. Dan di mana Aminah? Dia fil matobakhi. Dia fil matobakhi. Dia ada di dapur. Matobakhi itu dapur. Awalnya al-matbakhu. Kalau nggak ada fi-nya. Tapi kalau ada fi-nya menjadi fil matobakhi. Kemudian dia di sini kembalinya ke Aminah. Karena Aminah mu'annas, maka kata ganti atau domir yang dipakai adalah hiya. Hiya digunakan untuk domir mufrad mu'annas. mu'annas. Jumlahnya itu dan dia untuk mu'annas. Ya, fil matobakhi. Kemudian, aina kitabu, di mana buku itu? Wa alal maktab. Dia ada di atas Di atas meja. dengan fi, huruf sama-sama huruf jar. Ketika ada isim didahului oleh huruf ala atau fi, maka isim setelahnya ini menjadi majrur. Majrurnya di sini dengan kasroh karena itu munfrad dan dia munsorif. Mufrad itu satu, munsorif itu bertanwin, ya. Dicoret, ditulis biar nggak hilang, biar nggak lupa. I. Aina sa'atu hiya 'alas sarir. Di mana jam itu? Hiya 'alas sarir. Dia di atas kasur, ya. Nah, Sari. ini Tempat domir tidur. huwa dan hiya. Kas- Ada domir huwa dan hiya, ya. Domir huwa digunakan untuk mufrad mudzakkar. Kata ganti orang ketiga, dia untuk mufrad itu satu dan mudzakkar untuk laki-laki. Sedangkan hiya kata ganti orang ketiga yang digunakan untuk mufrad mu'annas. Jadi orangnya ada satu. Nanti kalau dua bukan lagi menggunakan hiya atau huwa, tapi Iya. ada lagi ya selain itu. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini Muhammadun menggunakan huwa, Yasir menggunakan huwa. Sedangkan Aminah menggunakan hiya. Nah, kembali ke kitab di sini menggunakan huwa. As-sa'atu menggunakan hiya. Artinya berarti huwa dan hiya di sini boleh dipakai untuk isim yang berakal maupun tidak berakal, ya. Muhammad Yasir berakal, kitabun tidak berakal. Sama-sama pakai huwa. Aminah berakal, as-sa'ah jam tidak berakal karena dia benda, menggunakan hiya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf jar fi dan ala. Ya, anak ulang lagi. Setiap isim yang didahului oleh huruf jar, ya huruf jar ada banyak ya nanti. Ada bi, ada ka, ada li, ada an, ada min. Terus kemudian dan ghairu dzalik dan sebagainya. Ada fi, ada ala, ada ila juga nanti ya. Nah, Ya. semua isim yang apabila di depannya ada huruf jar tersebut, maka
wajib isim setelahnya ini harokatnya kasroh. Ya. Ya. Al-ghurfati, al-hammami, al-matobahi, al-maktabi, as-sariri. Semuanya harokatnya kasroh karena dia isim mufrad dan munsharif. Sampai sini paham ummahat sekalian tentang penjelasannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Munsori apa munsori? Aminah Alkitab As-Sa'ah di sini namanya isim dhohir. Huwa dan hiya merupakan isim dhamir. Ya. Ya. Ya, silakan siapa yang bertanya tadi? Saya Ustazah, tadi munsorif apa musorif Ustazah yang bertanya itu apa namanya? Munsorif. Munsorif. Munsorif atau sorif bisa. Dokter Dela. Ya Ustazah, Lawannya goiru munsorif. Atau mamnu minas sorof. Dilarang dari Munsorif itu apa Ustazah? ya munsorif itu Ustazah apa ya? Tadi lupa nggak ketulis. Munsorif itu bertanwin. Itu ada di apa sahabat ada di layar, coba layarnya dibaca. Ayo. Nah, Layarnya sambil dibaca. dibuka aja layarnya. Ya, munsorif itu bertanwin. Kalau sorif itu juga bertanwin. Nah, lawannya ini ya, goiru munsorif atau mamnu minas sorof. Nah, pembahasan kita bukan yang ini ya. Nanti pembahasan kita yang ini, yang sorif dulu. Nah, nanti aminah termasuk goiru munsorif. Diulang yang tadi Ustaz, nomor 1. Umi, saya sedang ini ngetik, Umi sambil dilihat di layar ya. Nah, di sini isim munsorif itu apa aja? Isim yang diakhiri berarti isimnya boleh bertanwin. Contohnya kalau di sini ya, di dars yang kita pelajari ada Muhammadun Yasirun. Kemudian di sini kalau Alkitabu, kita buang alif lamnya menjadi kitabun. Kemudian apa lagi? Al-hammamu ya. Itu kalau kita buang tanwinnya menjadi hammamun. Dah. Semua di sini itu termasuk isim munsharif atau yang bertanwin. Adapun isim ghairu munsharif yang tidak bertanwin, di sini contohnya ada kata Aminah. Aminah. Aminatu. Ya, tidak ditulis apa namanya? Aminatun, tapi Aminatu. Ya, taknya tanpa tanwin. Amin. Nah, kemudian kalau as-sa'atun itu bertanwin apa tidak? As-sa'atu. As-sa'atu. Tidak. Tidak. As-sa'atu dia termasuk munsorif atau sorif. Ya, dia bisa bertanwin. Kita hilangkan alif lamnya. Ya. Jadi ketika isim ini bisa dilekati oleh alif lam, dia berarti bisa bertanwin. Seperti itu, Mas. Alif lamnya hilangin. Jadi sa'atun. Sa'atun. Bukan sa'atu ya, tapi apa nih? Ini yang panjang. Tanya.
Saatun. Saatun. Nah, ini dia bertanwin saatun, jam. Ya, jadi semua di sini itu yang ada alif lamnya al-kitabu, as-sa'atu, al-hamami, al-matobaki, al-maktabi, as-sariri itu semuanya al-ghurrafati. Munsharif apa sorif? Afan. Munsharif apa ghairu munsharif? Yang dilekati alif lam. Munsorib. Munsharif, ya, bertanwin ya, bisa bertanwin. Ya, sampai sini. Nah, ini contohnya apakah cuma Aminatu? Enggak, nanti banyak contohnya Umayyah. Misalnya kalau nama orang itu untuk laki-laki itu namanya ada Hamzah. Nah, Hamzah di sini dia memang laki-laki, tapi karena diakhiri oleh tak marbutoh, maka dia juga tidak boleh bertanwin. Sama kayak eh, darojatun ya, darojatun itu dia isimnya isim mu'annas, tapi dia bukan nama orang, sehingga dia bertanwin ya, darojat. Jadi yang tidak boleh bertanwin itu kebanyakan adalah dari nama orang yang diakhiri dengan tak marbutoh. Adapun benda-benda lain, misalnya darojatun, terus kemudian sayyarotun, nah itu semuanya dia bertanwin. Saya betul. Karena nama ini. Berarti kalau isim goiru munsorif itu mesti dihafal ya Ustazah ya? Iya. Kemarin kan kita di Nahwu ada tuh yang masuk yang Minasarul kan terpusing-pusing ya karena banyak pembahasannya nanti sebenarnya itu dilanjutkan dibahas dilanjutkan kalau itu kita udah pondasinya Nahwunya yang paling dasar itu udah nggak mumet-mumet lagi. Nah, kita masuk ke sana nanti diulang-ulang Baik Ustazah. gitu. Ya, sampai sini paham Uma Desi tadi. Uma Desi mana? Ya, pi dan ala itu huruf jar ya Ustazah. Jar apa jar Iya. sih? Jar. Ada artinya enggak? Apa Uma? Pi dan ala huruf jar itu ada artinya atau tidak? Hanya Ada artinya. apa Allah itu? Ya, iya. Jadi huruf jar itu kalau fi artinya di, menunjukkan tempat. Oh, itu di. Kalau ala, Di atas. ala itu di atas. Mm-mm. Langsung dicatat ya mediasi. Jadi kalau misalkan ada bertanya kita langsung tinggal lihat catatan kita. Jadi enak. Nah, gini ya, menunjukkan tempat. Kalau alat tadi apa, Uma Desi? Ala di atas. Ala di atas. Iya. Ala itu artinya di atas. Ya. Jadi semua huruf jar, kalau kita belajar di Nahwu itu kan ada ini ya, ada susunan huruf ya, huruf yang dibagi menjadi dua, ya kan? Masih ingat ya, Umahat ya, huruf ma'ani dan huruf mabani. Kalau huruf mabani ini kayak huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, ya. Nah, sedangkan huruf ma'ani itu huruf yang sudah memiliki arti. Walaupun dia terdiri dari satu huruf. Contohnya al-ba'u. Al-ba'u itu kalau kita bilang bi itu bukan bi ya, tapi al-ba'u bi. Seperti ini. Contohnya bi. Nah, ini satu huruf, tapi dia memiliki makna. Artinya apa? Dengan. Dengan, ya. Nah, ini artinya dengan. Ini satu huruf, tapi dia memiliki makna. Sedangkan misalnya sa. Sa. Kalau sa aja, ya, huruf sa. Ini nggak memiliki makna. Tapi kita bandingkan dengan huruf tadi. Bi, ya. Bi. Ini artinya dengan. Sudah memiliki makna. Nah, ini namanya huruf ma'ani. Yang ini huruf mabani. Huruf mabani itu huruf hijaiyah. Gitu.
Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak, kita ke sini. Afwan Ustazah sebentar. Yang tadi yang ini Ustazah, saatu tuh kan berarti pakai tak marbutoh, kenapa kan harusnya dia berarti ya boy musyarif. Tapi tadi apa Hmm. kenapa Ustazah kok bisa dilepasi? Oh, Berarti karena ada dia syarat bukan dong. nama orang, dokter. Karena dia bukan nama Bukan? orang. Yang tidak bertanwin itu ketika dia adalah nama orang, ya. Kayak tadi itu Aminatu, Hamzatu, kemudian Aisyatu, ya. Itu karena dia nama orang, jadi tidak boleh bertanwin. Kenapa bisa begitu? Ya, itu salah satu kaidah dari bahasa Arab. Tuh. Ya, Ada Ustazah. lagi, Dokter Hela? Dokter Hela suaranya Ya, kecil sudah banget. Ustazah. Ya, Afwan Ustazah di jalan. Ya sudah ada muncul Ustazah. Karena nama Baik, orang. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ke tamarin ya, Umahat ya. Iya, yang Mas dari yang tadi dijelaskan insya Allah udah paham ya? Yang Mas? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, sekarang ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Dijawabnya merujuk pada tes ya, teks ya. Teks di atas. Yang tadi ya. Aina kitabu. Iya, Ustazah. Aina. Iya, Asad. Wa Aina ala kitabu. wa ala maktabi. Ya, huwa alal ya di ini. Wa alal maktabi. Iya, artinya Artinya di mana tempat, di mana buku gitu ya. Di mana buku di itu mana? gitu ya. Iya, Mumtaz. Di Di mana mana buku itu? buku? Di atas meja. Dia ada Di di mana atas buku itu? meja. Dia ada di atas meja. Iya, dia ada di atas meja. Huwa di sini kembalinya kemana ya? Gua kembali ke domir. Domirnya Gambarnya? domirnya buku. Iya. Domirnya ini buku. Iya, Ini domir buku. domir ya, namanya domir. Kembalinya kemana? Ke kitab. Ahsanti, Masya Ke Allah. kitab. Barakallahu Ya, fiik. Masya ya, Allah. Ustazah. Tapi berikutnya umumnya ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia ada di dalam kamar. Iya, Ahsan. Huwa kembalinya kemana, Umar? Ke Muhammadnya Ustazah. Ahsan. Ya. Ya, mantap. Berikutnya silahkan. saya Ustazah. Ini. Aina sa'atu dia alat sariri. Di mana jam itu dia di atas tempat tidur. Ya, coba Uma, kayaknya kembali kemana di sini? Ya, gimana saja? Dianya kembali kemana? Ke jam itu, ke jam. Iya, ke Saat as-sa'ah ya. Sa'ah dihukumi mudzakkar apa mu'annas as-sa'ah tuh? muannas Mu'annas. Dia jumlahnya ada berapa? Jamnya ada berapa? 1. 1. Kalau hiya di sini domirnya domir untuk apa? Untuk orang ketiga, apa sih? Orang ketiga, orang ketiga. Terus kemudian untuk apa lagi? Kalau huwa kan orang ketiga mufrad mudzakkar. Kalau ini ya Orang ketiga muannas mufrad atau jamak? jamak. Nah? Apa? Orang ketiga mufrad muannas ya. Ya, kenapa anak tanya sering kayak gitu? Sering anak tanya putar-putar begini? Ya, biar makin mungkin. Paham ya. Ya, mufrad muannas mumtazah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya lagi silakan Uma. Aina yasirun Aina wa yes. aina yasirun huwa fil hamami. Huwa fil hamam.
Di mana Yasir? Yasir dia di kamar mandi. Iya, dia di kamar mandi. Dhamir Kamar huwa mandi. kembali kemana? Uma? Yasir. Yasir. Iya, coba dijelaskan huwa ini termasuk dhamir apa? Seperti yang barusan Uma Vita jelaskan tadi. Domir mujakar. Bukan mujakar, muzakkar. Za. Muzakar. Muzakkar. Mufrad apa jamak atau Mufrad. musanna? Mufrad. Mufrad ya. Ya. Kata ganti orang keberapa? 1, 2, 3? 3. Kata ganti orang ketiga ya. Jadi kata ganti orang ketiga untuk mufrad muzakkar. Mumtazah, Masya Allah. Baik, Ran. berikutnya Apa ya? yang Endro. Aina Aminah. Aminah fi Ini baiti. harokatnya taknya apa, Uma? Yang Aminatu. iya, Aina Aminatu. Di mana Aminah? Aminah fi baiti. Aminah fi Fi baiti di dalam rumah. bukan. Di bukunya yang fi baiti. Oh, bukan, di sini ada Aminah fi matbah. Coba diulang lagi. Aina Aminatu, jawabannya gimana? Aina Aminatu hiya fi matbah. Iya, ya fi matbahi, matbahu atau matbaha? Matbahi. Iya, kenapa matbahi, Eyang? Karena dia ada apa? Dia orang ketiga, terus itu apa? Ada alif lam. Domir. Bukan itu jawabannya. Bukan itu. Kenapa dia matbahi? Kenapa jawabannya di sini kok matbahi al-matobahi? Karena ada apa? Karena ada alif lam. Ya, bukan. Ayo, kenapa? Coba diperhatikan lagi. Kenapa di sini al-matbahi? Kenapa harokatnya kasroh? Karena huruf jar. Karena iya, karena ada huruf jar ini loh ya. Karena ada huruf jar, jadi al-matbahi ya, bukan dibaca al-matbahu atau kita harokati dhamma atau fathah al-matbaho ya, tapi fil matbahi karena ada huruf jar di depannya. Maka kasroh ya, setiap isim yang didahului oleh huruf jar maka menjadikan isim tersebut itu majrur. Majrur di sini tandanya dengan kasroh. Oh, Mumtazah, barakallahu fik ya. bisa Jadi kita berikutnya Uma Desi silakan. Aminatu fi murfati. Artinya ya Ustazah. Dia diulang bacanya Uma. Aminatu fi murfati. Hamzahnya ada 2. Aminatu bukan fi Aminatu. Aminatu. Aminatu fi fil murfati. Bukan mu. Bukan mim. Fi oh iya. Mim. Fi ghurfatin. Iya, lain fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Jawabannya apa, Uma? Jawabannya Ini pertanyaannya artinya gimana ini? Aminah di dalam kamar. Apakah Aminah di dalam kamar? La. Tidak. Hiya fi matbahi. Dia ada dalam dapur. Fi apa fil? Fil matbahi. Iya, fil matbahi. La, iya fil matbahi. Tidak, dia ada di dalam ada di dapur. Mumtazah, Masya Allah. Barakallah. Bentar, Uma Desi masih ingat nggak? Ini ada huruf hamzah ini namanya apa?
Yang mana? Yang di depan A Aminah itu ya? Iya, Hamzah di depan itu namanya apa? Nggak tahu. Nah, iya kok nggak tahu, udah dipelajarin ini. Nggak tahu saja. Nanti saya Coba dilihat catatannya dibuka coba. udah Udah nyatet kali ya, lupa mungkin nyatetnya. semuanya. Ayo coba, Uma, jangan bilang nggak tahu dulu. Coba diperhatikan dulu susunan kata, pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Nggak boleh bilang nggak tahu. Insya Allah tahu. Coba diperhatikan lagi. Kira-kira Maaf, Hamzah di sini namanya apa? yang saya murojaah adalah pengertian khobar, pengertian mubtada, pengertian isim. Jadi untuk A di depan ini saya nggak tahu benar. Coba artinya apa tadi, Uma? Apa? Hmm? Yang Artinya? mana? Dia Iya, ya ini kan? tadi. Mm-mm. Aminah tuh apakah Mm-mm. Aminah di dalam kamar? Mm-mm. Nah, apakah itu termasuk apa? Apakah? Isim. Hmm? Uma Desi, apakah itu termasuk kalau dalam bahasa kita itu kata apa? Kata Kata tanya. Kata iya, tanya. ya, jangan jawab nggak bisa, nggak tahu ya. Tahu ini sudah, Masya Allah. Ya, tapi Ini yang kata tanya. Kata tanya tinggal kata kita tambahkan aja. Hamzah di depannya ini adalah Hamzah istifham. Seperti ini. Kalau Aina tadi termasuk apa? mana Aina tadi? Sama, pertanyaan juga. Istifham. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan makan. Makan itu apa? Tempat ya. Bedanya kalau huruf Hamzah di sini huruf istifham yang jawabannya la atau na'am. Nah, kalau aina di sini berarti dia istifham yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, misalnya tadi fil ghurfati, fil matbahi, atau fil hammami, baghairu dzalik. Itu ya Uma Desi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya kita ke nomor 7. Silakan Ukti Ica Ya dijawab. Ustazah, ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir di dapur dalam la huwa fil hamam. Iya, fil hammami. Ukti Ica, Ya, huanya di sini kembalinya kemana? ke Yas ke Yasir. Iya, Mumtazah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Baik, berikutnya ke Umayyan, silakan. Eh, waman fil hamami ya Nomor 8 Umar. oh ya Allah man fil ghurfati, siapa yang ada di ghurfatu kamar, fil ghurfati Muhammad, yang ada di kamar adalah Muhammad. Iya, atau Muhammad fil ghurfati gitu saja. Iya, ghurfati. Muhammad dulu. Kalau ditaruh di belakang nggak boleh? Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja, Umar. Muhammad. Nanti jadinya khabarnya mu'akhor. Tidak apa? Muhammad. Khabarnya mu'awal. Oh, jadi Muhammad Atau khabar iya, Muhammadun fil ghurfati. Ya, Muhammad itu susunannya enak begini. Muhammadun fil ghurfati. Ya. Man. Kalau saya jawab man fil ghurfati al-kitabu fil ghurfati, boleh nggak Umar? Gimana Ustazah? Kalau saya jawabnya, misalnya di sini kan man fil ghurfati. Saya jawabnya al-kitabu fil ghurfati. Betul apa salah? Salah, karena kitab ada di apa? Ghurfa itu kan kamar ya. Oh, bisa? Bisa.
Bisa apa salah? Bisa apa salah? Bisa betul apa salah? Aduh, bingung. Coba. Enggak apa-apa. Ini mulai apa ya? Mencoba melogikakan kalimat ya. Kayaknya bisa. Makan yang di Anak jawabnya Alkitabu fil ghurfati. Alkitabu fil ghurfati. Bisa. Salah apa betul? Struktur jawaban. Betul. 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 Ya, kalau kita tidak melihat kalimat yang sudah ditulis di situ kan, ya kamar betul. itu aja kan, Ya. ghurfati, apa aja yang ada di kamar bisa disebutkan al-qalamun, al-kitabu gitu, al-qalam. Gitu Kolam. ya. Iya. Insyaallah. Nah, jawabannya kurang tepat kalau Anda jawabnya Alkitabu, Man. Kenapa? Karena di sini pertanyaannya menggunakan man. Oh, iya. Nah, kecuali di sini mannya Anda ganti man apa ma fil ghurfati aja apa yang ada di dalam kamarnya. Jadi kalau man ini digunakan untuk sesuatu yang nanya manusia. Nanya dulu saja. Nah, kalau gitu. Kalau man itu untuk menanyakan manusia gitu ya, Ustazah. Betul, sesuatu yang berakal. Yang berakal. Nah, sedangkan ma di sini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Iya, iya, iya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustazah, tambah pusing. Enggak, Uma, enggak pusing. Ini man sama mama ini udah di pelajaran yang kemarin, udah kita lewati. Nanti di murojaah lagi ya. Baik, berikutnya silakan Umatri. Iya, Ustazah. Iya, Umatri nomor 9, silakan. Baik, Ustazah. Afwan, Ustazah. Tadi barusan habis ada tamu. Afwan. Oh, khairan insyaallah. Dijawab aja, Uma. Iya, Ustazah. Waman fil hammam. Hammami. Waman fil hammami. Dan siapa fi di dalam hamman. Tadi apa ya, Ustazah? Afwan, Ustazah. Kitabnya di bukunya dibuka, Uma, ada di situ semua jawabannya. Iya. Atasnya pertanyaan. Ya, yang di atas itu wa aina yasirun huwa fil hammam. Hammam. Jadi jawabnya apa? Amin. Jadi jawabnya gimana? Tadi pertanyaan dan wa dan dari min dari fi di dalam hamman itu apa ya? Tadi kamar mandi. Oh, kamar mandi, astagfirullahaladzim. Berarti dan dari di dalam kamar mandi. Siapa di dalam kamar mandi? Man tadi artinya apa, Uma? Ini artinya apa? Artinya ya. Dari yang anak garis itu? Dari, Ustazah. Dari. Yang Min dari. Iya, kalau min dari. Coba kalau misalnya kita kasih di sini min ya, mimnya kasroh. Ini kira-kira nyambung nggak pertanyaannya? Cocok nggak? Oh artinya? Iya. Afwan. Jadi yang benar? Wamin ya, Ustazah. Wamin. Kalau wamin fil hamami maksudnya gimana artinya? Coba. Nggak apa-apa, dijawab aja, Uma. Berarti waman fil hammam. Iya, waman apa wamin jadinya? Waman. Iya, ahsan. Waman artinya? Waman dan dan man siapa? Dan siapa? Di dalam kamar mandi. Yang ada di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Siapa Jawabannya? yang ada di dalam kamar mandi? Siapa tadi? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Siapa? Huanya itu siapa, Uma? Huanya oh iya, afwan. Huanya misalkan Muhammad. Huwa Muhammadun fil hammami. Muhammad di kamar mandi. Muhammad di ghurfah. Bukan Muhammad. Berarti siapa tadi? Berarti Aminah.
Aminah di kamar mandi. Aminah keterangannya setelah Aminah apa Uma? Setelah Aminah itu di dapur. Salah ya, Ustazah? Iya, Apa? di dapur. Heeh. Iya, iya. Berarti Yang tadi gerangan ada di kamar mandi. kan Heeh. tadi baru saja. Dan siapa di dalam kamar mandi? Yang di dalam kamar mandi, Ustazah? Yasin. Iya, Yasir. Gimana? Yasir. Kalimatnya gimana? Huwa Yasir fil hammami. Iya, ini aja udah nggak usah panjang kemana-mana Uma ya. Oh, iya, Ustazah. Iya, kenapa? Ini udah komplit ini. Jadi udah nggak huwa lagi. Nah, di sini yang waman berarti yang ditanyakan adalah isim zahirnya, ya, yang Menunjukkan Coba Ana tanya lagi. Ini waman ini apa namanya? Umatri. Waman tadi dan siapa? Iya, ini kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu namanya apa? Kata apa? Kata Waman. tanya, istifham. Kata tanya. Kata tanya. Tadi man itu kata tanya digunakan untuk apa, Umatri? Untuk nama orang. Bukan hanya nama, lebih kompleksnya gimana? Maksudnya lebih ininya. Berakal, untuk yang Ya, berakal. iya, betul. Man kata tanya atau istifham ya, isim istifham yang digunakan sesuatu yang berakal ya. Man Iya, berarti ini sesuatunya yang ditanyakan berakal ya Yasir. Ya jawabannya Yasir. Yasir adalah Yasir nama fil hammam. Iya, Iya. untuk menunjukkan orang yang berakal. Iya, Iya, Ustaz. menunjukkan orang yang berakal. Nah, sebentar, satu lagi. Yasir ini dalam kalimat jumlah ismiyah termasuk apa, Uma? Yasir, Yasirun. Termasuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kan ada mubtada khobar. Nah, Yasir itu termasuk apa? Termasuk khobar. Khobar. Khobar apa mubtada? Iya, kalau nggak khobar ya mubtada ya, Uma ya. Iya, sudah. Termasuk khobar ya. Iya. Khobar itu apa? Khobar. Bentar sih rame anak-anak. Khobar mubtada. Khobar itu subjek ya. Kan, jadi kalau kita bicara jumlah ismiyah itu kita tidak bicara kata kerja, subjek enggak, tapi kita berbicara isim nanti itu ya. Nah, di dalam jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim ya. Isim biasanya isim yang terletak di awal jumlah itu dikatakan sebagai mubtada. Isim setelahnya yang berada di setelah mubtada namanya khobar. Khobar itu isim yang menjelaskan mubtada. Kalau Yasirun. Ini jumlahnya udah sempurna apa belum? Yasirun. Udah sempurna apa belum? Udah memberikan faidah belum? Udah mufid? Belum, Ustaz. Belum. Ya. Itu apa? Butuh isim lagi. Isim. Untuk menjelaskan butuh kata lagi untuk menjelaskan Yasir tadi. Nah, di sini ada ilhamami. Yasir ada baru di sini kita katakan bahwa jumlah ini udah sempurna. Nah, ini yang disebut jumlah mufidah atau jumlah ismiyah. Ini Yasir sebagai mubtada'nya, ilhaman. Ya, di sini sebagai khobarnya yang berupa susunan kata nanti aja. Intinya seperti itu ya. Ilhamami di sini Yasir, di situ mubtada'nya. Mubtada, Yasir mubtada, ilhamami khobar. Sudah menunjukkan isim mufidah ya, sudah menunjukkan jumlah atau kalimat. Nah, jumlah atau kalimat. Kayak dalam bahasa Indonesia tuh misalnya ibu Budi. Budi Durus ya. Ini sempurna belum? Belum kan? Belum.
Ibu Misalnya Budi kalau sedang memasak, baru disempurnakan gitu. sedang Ustazah. memasak, ibaratnya Iya, sedang memasak. iya, Sempurna ya? Ya. iya Ustazah. Nah, kalau di sini namanya mubtada. Kalau kita ini kabarnya keterangan ini Mubtada, khobar. biar dia menjadi kalimat sempurna. Iya. Kalau diawali isim berarti dia adalah jumlah ismiyah. Kalau diawali oleh fi'il berarti dia jumlah fi'aliyah. Iya. Diawali Nah, dengan isim sedang, jumlah. kalau sedang memasak ini kan kata kerja ya. Nanti Iya, Ustazah. juga ada khobar yang merupakan kata kerja. Tapi misalnya kita ganti Ibu Budi, misalnya cantik. Ini kata sifat kan? Cantik. Iya, betul. Ya. Budi cantik. Udah sempurna. Jadi khobarnya cantik. Ya, Khobarnya. kita nggak usah. Ini khobarnya fi'liyah soalnya. Ini sudah sempurna. Ya, Ibu Budi cantik. Udah sempurna. Udah memberikan apa namanya? Faidah ya. Kalimat yang faidah. Nah, ini Sudah namanya jumlah isim. untuk kalimat ya Ustazah namanya. Jumlah Ya, kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu jumlah mufid. kalimat sempurna, jumlah mufidah. Nah, anak harapkan itu istilah-istilah kayak gini ditulis di selembar buku khusus gitu ya, Oma. Jadi nanti pas kita mencari itu kita punya filenya sendiri. Oh, kemarin tuh khobar itu apa? Nah, misalnya khobar mubtada itu apa? Lalu habis itu jumlah sempurna itu apa? Kalimat sempurna itu apa? Jumlah mufidah itu apa? Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bab yang lanjut, bab 15, bab 20 itu udah kayak di luar kepala gitu. Iya benar Ustazah. Iya kadang-kadang kalau ini kecatatan mana tadi catatnya hilang. Iya, betul. Jadi kalau istilah-istilah dalam bahasa Arab itu kalau bisa nulisnya dikayakan ada tuh kertas yang apa sih namanya yang lubang-lubang itu namanya kertas apa? Nah, itu kan nggak bolak-balik kita, Uma. Itu kan kita tinggal ngambil ini. Ana sarankan sih nulisnya di kertas-kertas seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang kalau kita terlewat gitu ya, catatannya itu bisa kita selipkan nanti. Jadi nggak perlu lagi memberi jarak panjang gitu ke penulis kita ya. Nah, itu apa sih namanya kertas apa sih? Yang lembaran itu loh, yang satu ada 100 piece, ada 50 piece itu loh, Mas. Yang pakai binder itu loh. Nah, itu kayaknya kalau buat belajar bahasa Arab itu lebih bagus ininya. Karena nanti biar ya, itu kayak ini. Misalnya kelompatan berapa ini, jadi kita tinggal menulis nanti kita ini urutannya seperti ini. Gitu ya. Insya Allah. Iya Ustazah. Barokallah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Bila khair. Sebenarnya Ustazah sudah menerangkan dengan jelas, tapi terkadang nyangkut kemana ini? Masya Allah. Ya, Uma, memang bahasa Arab itu harus kita ulang-ulang terus dan harus fokus gitu ya. Nah, insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa. Amin, Ya, amin insya ya Allah. Doain Ustazah biar yang penting, nyangkut ya Allah. yang penting belajarnya tetap semangat. Iya, Masya amin. Allah. Insya Allah Ustazah, insya Allah semangat terus. Barakallah fiik. Baik, Umu Barakallah. Dimas. Amin, amin ya Allah. Ya, Umu Dimas. Maaf Ustazah. Umu Nomor Dimas 10. silakan. Nomor 10 ya. 10 ماذا على المكتب الكتاب على المكتب. Iya, Alkitabu alal maktabi. Ahsan. Nah, di sini misalnya madanya anak ganti man, boleh tidak? Bisa nggak? Nggak bisa karena dia bukan orang. Iya, Mumtaz, Masya Allah. Mau Dimas ngikutin berarti. Terus kemudian ini maktabinya kenapa kasrah, Uma? Karena diawali huruf jar ala. Masya Allah, Mumtazah, Ahsan. Alkitab, di sini tadi gimana jawabannya? Alkitabu alal maktabi. Iya, Alkitabu alal maktabi. Alkitabu ala. Mana mubtada'nya, Uma? Mubtadanya alkitabu. Iya, khabarnya? Alal maktabi.
Mumtaz. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik, Uma Dimas. Barakallah. Berikutnya silakan. Saja. Anak Ya, bimbingannya saja. Tafadhali, Uma. Maza alal sarir ya. Alal sarir. Alal sarir. Apakah yang ada? Apakah yang ada di atas kasur? Iya, Ahsan. Jawabannya apa ya, Ustazah? Huwa ya, Ustazah? Bukan. Kemana? Yang ada di atas kasur. Ini masih merujuk pada teks yang kita baca tadi ya. Teks yang bacakan. Coba Uma lihat di situ yang menunjukkan kata-kata sarir itu sebelumnya ada apa. Coba dilihat di kitabnya. Kata sarir. Nasir sarir. Tadi artinya apa, Uma? Maza ala sariri. Jam ya, Ustaz ya. Artinya apa? Maza ala sariri. Artinya maza ala sariri. Maza sariri. Maza ala sariri. Artinya apa? Maza ala sariri. Artinya al sariri ya gitu ya, Ustaz. Bukan, arti dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Maza ala sariri. Apakah yang ada di atas kasur? Iya, Ahsan. Apa yang ada di atas kasur? Apa yang ada di atas kasur? Jawabannya. Apa Zazah? Karena belum tahu Zazah. Ada di buku yang tadi kita pelajari, Uma. Coba dibuka lagi. Yang percakapan. Coba itu akan ada gambar dapur. Nah, coba ada kata sarir ya. Nah, itu sebelumnya itu ada apa? Kata apa? Yasir, sarir. Ya, bukan ya sarir sama yasir hampir sama ya kata-kata. As-sa'atu ala sarir. Iya, as-sa'atu ala sarir, Masya Allah. As-sa'atu ala sarir. Artinya? As-sa'atu Jam ala ada. sarir artinya. Jam ada di atas kasur. Iya, jam itu ada di atas kasur. Jam itu ada di atas kasur. Ya, ini termasuk jumlah apa? Kalimat apa, Uma? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah ya. Ismiyah, jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Mana mubtada dan mana khabarnya, Uma? Mubtada. Mubtadanya mana? Mubtada as-sarir. Mubtadanya yang alas ya sudah. Alas sarir. Alas sarir bukan mubtada, Uma. Kebalik. As-sa'atu ya sudah. Iya, as-sa'atu mubtada. Ya. As-sarir sebagai As-sa'atu as-sarir mubtada. Kalau jumlah ismiyah itu kan ada mubtada dan khobar dalam jumlah tersebut. Nah, alas sarir Alas sarir sebagai khobar ya sudah.
Iya, sebagai khabarnya. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fikri barakallahu syukran Ustazah, jazakillahu khairan katsiran. Wa jazakillah khair. Yang belum Uma Anis ya? Uma Anis? Ada Uma Anis? Uma Anis maujudah? Uma Anis? Hal antum ma'i? Uma Anis nggak ada ya? Baik. Khairan insyaallah akhwat wa ummahati fillah, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan dan jangan lupa di sini ada tamarin kedua. Iqra waktu ma'adhati awakhiril kalimah. Di sini silakan nanti ini suruh perintahnya tuh suruh baca dan tulislah di kitab, tapi nggak apa-apa ditulis di kitabnya masing-masing aja, maksudnya nulisnya di daftar ya atau buku tulis, ditulis aja, diharokati aja di kitabnya masing-masing, terus kemudian dipersiapkan kalau perlu diberi arti, setelah diharokati berarti diberi arti ya, jadi pekan depan udah pada siap semuanya insya Allah. Kemudian juga berikutnya di bawahnya, nah ini di bawahnya ini masih gundul ya, nggak ada harokatnya, ini juga silakan belajar. Tidak apa-apa, tidak masalah salah, jangan takut salah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Diharokati dan juga diartikan, ya. Sampai Insya Allah. 9. Baik, Saya barakallah. sekarang begitu Ustazah, kalau mau belajar mau kelas saya belajar dulu gitu, saya Masya uploadin Allah. dulu. Nah, Jadi itu. tetap ada salahnya Ustazah, ada salahnya, tapi nggak banyak, jadi nggak terbata-bata banget. Masya Allah, barakallah fiik, Makenta udah mulai stabil bahasa Arabnya, Masya Allah. Masya Allah, masih banyak salah Ustazah, Masya Allah. Ya, barakallah fiik. Ya, itu ya pokoknya bahasa Arab itu memang kayak gitu. Kalau sepekan kita belajarnya sepekan sekali atau sepekan 2 kali itu berarti kita harus nambah jam belajar kita sendiri. Ibaratnya belajarnya sendiri tuh dengan kayak murojaah gitu, Ummahat. Jangan melihat pelajaran-pelajaran yang lain dulu, fokuskan pada yang udah pernah kita pelajari. Nah, itu misalnya ada yang belum paham nih di dars yang pertama tentang isim isyarah. Hadihi masih bingung-bingung itu silahkan ditandai nanti didiskusikan atau ditanyakan. Nah, seperti itu kalau kita semakin mengulang pelajaran-pelajaran yang udah lalu, itu kayak kita lebih memungkinkan diri kita sendiri gitu loh. Jadi makin ke depannya ketika kita menginjak ke dars yang baru, pelajaran yang baru, itu kita udah lebih siap gitu ya, nggak blank sama sekali. Nah, kalau jarang kita murojaah, jarang kita ulang-ulang lagi, nah itu pasti akan blank. Dan karena bahasa Arab ini ibaratnya itu kayak apa? Puzzle atau roda ya, rantai lah, diibaratkan rantai. Kalau rantai satu putus, misalnya kita nggak ikut kelas nih, rantai satu putus, untuk nyambung lagi ke rantai berikutnya ini, nah rantai berikutnya ini diibaratkan dars yang berikutnya, padahal kita belum mengetahui yang dars sebelumnya, belum belajar atau belum mempersiapkan, itu akan lebih susah, lebih kesulitan sekali. Karena antara pelajaran yang satu dan yang lainnya itu akan senantiasa berhubungan. Jadi harus saling berhubungan dan keterkaitan satu sama lain. Jadi dari situ harus dimungkinkan lagi. Karena Umi kalau Desi sama Umi Hela masih ke nahwu saja, jadi ngerti apa, kalau enggak ngerti. Kadang-kadang saya juga karena pas di Durusul Lughah ini yang kita pelajarin ini fokusnya udah ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu lebih kompleks daripada jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah ismiyah itu di depannya isim, nanti di belakangnya khobarnya itu bisa berupa susunan isim, bisa berupa isim mufrad, misalnya kayak Muhammadun apa namanya? Tobibun, itu cuma satu aja khobarnya lah. Nah, nanti kalau berupa ini sudah, misalnya Muhammadun fil ghurfati ini udah 2 susunan kata. Nah, di situ tuh kita udah harus bisa membedakan mana yang mufrad, mana yang murakkab. Murakkab itu susunan kata. Nah, susunan kata ini nanti bisa berupa jar dan majrur. Contohnya yang kita belajarin tadi, fil ghurfati itu termasuk yang jar majrur. Nanti ada yang apa namanya? Dzaraf ya. Misalnya ma'a apa amama udah ya. Misalnya al-mudarisu amama baiti. Misalnya guru itu berada di depan rumah saya atau enggak
misalnya Muhammadun amamal baiti. Nah, seperti itu sudah merupakan susunan kata yang amama itu ya. Ya amama baiti itu kenapa? Dan itu sudah kompleks kalau di Durusul Ughoh ini. Jadi kalau di nahwu memang belum kita pelajari karena nanti kita belajarnya itu urutannya dari jumlah fi'liyah dulu baru ke jumlah ismiyah. Nah, seperti itu. Terus nanti itu pokoknya macam-macam. Jadi yang ringan-ringan, yang kayak gini-gini nih harus sudah mungkin kenapa dia itu harokatnya kasroh, kenapa dhammah, kenapa kata tanyanya menggunakan man, kok bukan ma. Nah, itu kita harus sudah menguasai di pelajaran yang paling dasar ini. Ya, Umahat. Insya Allah mudah. Yang penting ada usaha, ada keinginan kuat untuk belajar terus. Itu aja sih kuncinya. Ya, kita yang susah itu kita belum mencobanya. Gitu. Barakallahu fikunna jami'an. Kita cukupkan dulu halaqah siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah memudahkan kita dan berikan kepada kita istiqomah untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ya amin Pak. Wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan.